suara kita bilang kayu itu suara kayu patah seperti gunung longsor, macam ada yang meletus gitu. Jadi masyarakat beranggapan sebagian ini sudah kiamat. Ketika kayu itu datang, baru mereka nangis semua. Berarti kampung kita sudah tidak ada. Kita terbayang sungai itu besar lagi, baik gunung itu pun akan longsor lagi. Jadi kadang-kadang kita paginya itu ceria, malam itu sedih. Itu hal-hal yang memang lumrah lah untuk bagi korban itu. Semasa saya tiba di Aceh, lokasi pertama yang saya pergi adalah Aceh Tamiang. Ketika di sana, saya melihat bencana yang berlaku pasca banjir di mana kawasan itu musnah dan terdapat kayu balak. Terfikir juga saya seketika, di mana hadirnya, bagaimana adanya kayu balak sebesar itu di kawasan tersebut sedangkan di sekelilingnya tiada kawasan pergunungan. Tetapi hari ini segalanya terjawab apabila saya tiba je di kawasan ini. Serba Jadi. Nama kawasan ini di kawasan Aceh Timur. Saya mendapati di sinilah puncanya. Terdapat kesan tanah runtuh dan juga kawasan balak yang pastinya sungai ini merupakan laluan utama di mana balak itu tersebut menyebabkan banjir di beberapa kawasan termasuk di Aceh Tamiang, iaitu di lokasi yang saya pergi agak parah kondisinya adalah di kawasan Sukajadi. Inilah dia, puncanya. Kesan akibat tanah runtuh dan banjir di kawasan tanah tinggi ini jelas kelihatan di beberapa lokasi yang bukan sahaja menyebabkan hakisan sungai, malahan terdapat kerosakan jalan raya. Arus deras membawa kayu balak dan lumpur menerusi sungai di Serba Jadi, Aceh Timur, turut membawa bencana itu ke desa Sukajadi dan sekitar Aceh Tamiang yang jaraknya melebihi 100 km. Kira-kira sejam perjalanan menyusuri laluan berliku, kami tiba di 6 kampung terjejas teruk akibat bencana ngeri itu yang berlaku pada November 2025 lalu. Sewaktu bencana, air sungai pagi sudah mulai naik pelan-pelan, tapi masyarakat beranggapan tidak apa-apa. Tidak pernah sejarahnya air itu naik kemari. Jadi ketika makin jam berlarut-larut, ketika sudah jam 4 baru masyarakat terkejut ketika sudah mulai datang kayu. Jadi di saat mereka itu lari ke seberang, sewaktu itu belum ada seberang, ini ke sawah-sawah sampai ke desa Sekualan. Lepas itu mereka tunggu di situ, mengungsi di masjid desa Sekualan. Ketika kayu itu datang baru mereka nangis semua. Berarti kampung kita sudah tidak ada. Karena balok yang hanyut itu bertabur, panjang macam suara kita bilang kayu itu suara kayu patah seperti gunung longsor, macam ada yang meletus gitu. Jadi masyarakat beranggapan sebagian ini sudah kiamat. Ini kayu yang dilokop yang nampak nih bukan semerta-merta ini wilayah dari Aceh Timur, tapi hulu sungai ini adalah dari Aceh Tengah dan Bener Meriah. Jadi kayu-kayu ini banyak pohon pinus, karena di lokop ini kan tidak ada pohon pinus. Jadi yang hanyut-hanyut ini kebanyakan pinus dari Aceh Tengah sampai ke Serba Jadi, lanjut sampai ke Aceh Tamiang. Sini pindah nih. Iya, begini nih. Jadi dua arus. Iya, jadi arus gini. Sungai baru lah. Jadi inilah dia. Ini yang ini. Ini. Jadi masyarakat ketika yang kembali dari pengungsian kemari, ketika air hujan, mereka ini harus lari lagi menyelamatkan diri. Bagaimana tuh? Karena posisi kan Jadinya di tengah-tengah nih ini kan? di tengah-tengah nih pulau nih. Terkepung lah, sudah Ini sudah terkepung. arus. Ini sungai ini. Ini sudah arus. Ini sudah Jadi arus. larinya ikut mana nih? Ini salah satu untuk paling ke masjid. Berlindung di atas bangunan dulu. Di atas bangunan. Karena memang kalau untuk kemari tidak bisa. Kemari juga tidak bisa lagi. Tunggunya surut. Baru lari kemari. Sebab sini masih deras kan?
ketika kejadian penduduk di kampung Sunti ini, waktu itu kira-kira jam pukul 4 petang. Ketika arus mempadai kampung ini, rata-rata penduduk di sini menyelamatkan diri dengan memanjat besi ini. Mereka akan seberang menggunakan kayu dan duduk di atas masjid semalaman berlindung di bumbung masjid. Inilah sungai yang membawa arus deras kayu balak akibat runtuhan atau tanah runtuh di kawasan pergunungan. Pada asalnya sungai ini saiznya kecil saja, tetapi ketika kejadian, lihat dari sana sehingga sana, saiznya luas terbentang dan lalu di kawasan 6 kampung membabitkan 982 keluarga. Asalnya tapak ini di sebelah kanan saya merupakan kawasan pertanian. Kalau ditengok sana ada pokok pinang, kelapa sawit dan pelbagai lagi tanaman penduduk kampung. Tapi musnah. Bukan sahaja musnah, rumah mereka hilang, hanyut, malahan kawasan ekonomi mereka iaitu kawasan pertanian mereka juga musnah. Dan di sebelah kanan saya pula, kalau lihat di belakang ini masih ada kesan titik gantung. Ini adalah kawasan peranginan. 6 kampung yang terjejas adalah Kampung Lokop, Sunti, Ujung Karang, Umah Taring, Bunin dan Kampung Jering. Untuk masyarakat Desa Sunti, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Aceh Timur, dengan kondisi mereka selepas terjadi banjir bandang yang melanda Kampung Sunti ini, masyarakat tinggal di pengungsian yaitu Desa Sekualan. Jadi sampai hari ini sebagian pengungsi masih bertahan di pengungsian karena kondisi rumah mereka yang seperti ini hancur total, jadi mereka tidak bisa pulang untuk ke rumah. Jadi bagi masyarakat yang memang kondisi rumahnya masih layak untuk ditempati, untuk dibersihkan dan ditempati, mereka kembali ke rumah masing-masing. Karena sejauh ini masyarakat menunggu keputusan maupun program dari pemerintah atas hak dan hidup mereka ke depan itu seperti apa. Pak, kamu masih tersenyum? Iyalah, harus tersenyum karena kan ini kan musibah namanya. Bila bapak ni cakap, lalu saja di situ bapak ni cakap, ini rumah saya. Terasa sungguh. Saya yang sedih mau menangis. Ini tapak rumahnya. Ini rumah abang? Ya, ini. Ini abang sini. Ya, awal-awalnya kita merasa sedih karena baju yang di badan yang tertinggal. Tapi lama-lama bukan kita saja yang memang musibah kan. Jadi kita juga melihat orang lain lebih sedih orang daripada kita. Begitulah. Makanya kita senang bukan senang, tapi ya karena sudah kehilangan, ya mudah-mudahan ke depan kita bangun lagi. Apalagi ketika kita tidur malam itu tiba-tiba datang hujan. Kita terbayang sungai itu besar lagi, baik gunung itu pun akan longsor lagi. Jadi kadang-kadang kita paginya itu ceria, malam itu sedih. Itu hal-hal yang memang lumrah lah untuk bagi korban itu. Untuk bulan puasa ini sangat terasa bagi kita yang punya keluarga tinggal di pengungsian maupun yang terdampak bencana itu sangat terasa karena awalnya kita memiliki kosmos, memiliki alat dapur, alat masak, wajan dan lain-lainnya. Dulu kita jarang memakai kayu bakar, tapi pasca banjir ya kita tidak punya gas LPG, maka kita jam 3 malam bangun masak untuk sahur itu persiapan itu dengan kayu bakar. Sangat terasa. Harapan kami masyarakat Serbajadi ini supaya yang pertama untuk proses hunian sementara dan hunian tetap itu sesuai dengan program pemerintah itu cepat direalisasikan supaya masyarakat tidak sulit bertahan di pengungsian. Yang rusak ringan kami berharap uangnya segera dicairkan supaya masyarakat bisa perbaiki rumah. Yang rusak berat juga demikian. Jadi untuk kedepannya berharapan kami masyarakat karena sawah sudah habis, perkebunan habis, maka kami berharap kepada pemerintah untuk memberikan semangat pembangkit ekonomi lah untuk masyarakat yang kena dampak ini. Yang terutamanya rumah. Yang terutama rumah, karena memang rumah itu untuk tempat keluarga yang berteduh, ya. Rumah itu memang sangat penting. Tapi kalau masalah hal-hal lain, saya pikir bisalah untuk berusaha
bangkit bersama lagi. Kalau makanannya cukup. Alhamdulillah sampai hari ini kalau kita bilang cukup, alhamdulillah cukup. Tapi kalau berlebih tidak berlebih karena sampai hari ini mereka masih berharap ada yang membantu atas makanan mereka karena untuk penghasilan peluang usaha untuk kerja sehari-hari itu tidak ada.